Lihatlah wanita yang menakjubkan ini. Ia memasuki aula besar mengenakan gaun putih. Kemudian ia menuju ke menara sampanye. Dan saat semua orang sedang berpesta, ia mengambil salah satu sampanye. Hal itu menyebabkan menara sampanye menjadi runtuh. Sontak semua orang pun memperhatikannya. Ia kemudian menumpahkan sampanye yang telah diambilnya dan berkata, "Apa kau mempunyai korek?" Wanita ini bernama Cruella. Cruella adalah seorang wanita yang sangat tangguh. Siapapun yang berani melawannya, mereka akan celaka. Dalam adegan ini diperlihatkan, Cruella tengah melawan para pengawal. Saat salah seorang pengawal hendak menghajarnya, Cruella diam-diam mencuri kunci yang dibawa si pengawal. Lalu mendorong pengawal itu. Ia lalu melemparkan kunci itu ke atas untuk ditangkap oleh temannya. Ya, Cruella tidak datang ke pesta itu hanya untuk mengacau saja. Ia sedang mencari sebuah kalung yang dahulu dimilikinya. Cruella membawa dua teman ke pesta itu, Jasper dan Horace, untuk menjalankan rencananya. Jasper menerobos ke sistem keamanan, dan Horace menerobos ruangan lain. Ia berdandan layaknya seorang pembasmi tikus, dan diam-diam menyelinap ke lantai atas untuk mencari ruangan yang kuncinya diberikan Cruella. Tetapi kemudian Cruella sadar, Baroness, si wanita jahat, tengah memakai kalung yang dicarinya. Cruella pun tertegun. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Jadi, begini ceritanya. Cruella lahir dengan nama Estella Miller. Pada suatu hari, Estella diajak sang ibu ke sebuah kastil yang mewah. Begitu sampai ibu Cruella menyuruhnya untuk menunggu di dalam mobil. Namun Estella yang nakal tidak menghiraukan perintah sang ibu. Ia keluar dari mobil dan menyelinap masuk ke dalam kastil. Tak disangka, Cruella dikejar oleh 3 anjing Dalmatian. Ia pun panik dan berlari, lalu bersembunyi di balik rerumputan. Namun 3 anjing Dalmatian tadi terus berlari dan menuju ke arah ibu Cruella yang sedang berdiri di tepi tebing. Hal itu menyebabkan ibunya terjatuh ke dalam tebing. Sejak itu Estella pun selalu merasa bersalah. Ia pun kemudian pergi dengan sedih. Tetapi Estella tidak sadar jika menjatuhkan kalungnya di dalam kastil. Waktu terus berjalan dan Estella bertumbuh dewasa. Ia tinggal di kota kecil dan berteman dengan 2 anak jalanan, Jasper dan Horace. Mereka tinggal bersama dan bertahan hidup dengan mencuri. Estella sebenarnya memiliki satu hobi, yaitu mendesain baju. Ia sangat tergila-gila dengan dunia busana. Lalu suatu saat di hari ulang tahunnya, Jasper memberinya surat undangan ke suatu peragaan busana. Cruella pun sangat bahagia. Peragaan busana itu adalah impian dari semua desainer. Sebuah peragaan busana bertajuk Lokakarya Baroness. Baroness adalah seorang yang sangat dikagumi di dunia busana. Namun tak lama setelah itu, Estella pun menyadari bahwa kalung yang dikenakan Baroness di pesta adalah kalung miliknya dahulu. Estella pun menemukan kebenaran sesungguhnya. Ternyata ia bukanlah pembunuh sang ibu, tetapi Baroness lah yang memanggil 3 anjing Dalmatian dahulu dan mendorong ibu Estella hingga terjatuh ke dalam tebing. Estella pun lalu memutuskan untuk membalas dendam. Ia mengubah drastis seluruh penampilannya dan mulai menjadi seorang kriminal. Cruella hendak menjatuhkan reputasi Baroness dan mengambil alih popularitasnya. Maka Estella pun berpura-pura menjadi seorang wanita lain bernama Cruella, lalu berusaha masuk dalam kehidupan Baroness dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Cruella bahkan memberikan Baroness semua desain busana miliknya untuk mendapat hati Baroness. Namun rencana Cruella tidak berjalan mulus. Suatu hari, Baroness menyadari sesuatu yang aneh pada diri Cruella. Maka ia pun menculik Cruella dan berusaha membunuhnya. Kemudian Baroness memfitnah Jasper dan Horace. Tetapi Cruella tidak meninggal. Estella tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria misterius yang kemudian memberikan kalung masa kecilnya. Ternyata kalung itu mengandung sebuah rahasia, yaitu sebuah kunci yang dipakai untuk membuka sebuah kotak berisi catatan kelahiran Estella. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Kalian harus menonton versi lengkapnya sendiri ya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.